Hai Dokter Claresta, Ya, halo Mbak apakah Nabila. kedengaran suara aku? Kedengaran suaraku kedengaran juga? Kedengaran. Oke. Halo dok, salam Halo. kenal. Wah, salam kenal. Kita baru bertemu di live ini. Apa kabar Ya, Dokter betul. Claresta? Baik-baik. Boleh panggil aku Dokter Ella aja daripada susah. Kalau Clares kan terbelibet ya. Dokter Ella ya, Dokter Ella. Oke. Iya, biar lebih Eh, enak. Nah, seperti yang tadi aku udah jelasin sebelumnya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, ngomongin tentang tips tetap sehat dan langsing, tapi sesuai nih. Jadi yang nggak salah-salah nanti dietnya ya gitu. Itu bareng sama Dokter Claresta. Atau bisa kita sebut, kita panggil aja Dokter Ella ya. Ya, Dokter Ella aja. Dokter Ella. Jadi Dokter Ella beliau adalah spesialis gizi. Jadi apapun yang mau kalian tanyakan tentang diet yang benar itu bisa ditanyakan di live ini. Begitu. Jadi dokter, apa kabar nih? Mau aku halo-halo dulu sapa-sapa. Baik-baik. Gimana di sana juga kabarnya? Baik-baik. Baik, Dok. Gimana ini pandemi? Dokter tuh Ya, prakteknya di mana aja? jadi kosan sih masih konsultasi online ya. Kalau kemarin kan Oh, oke. juga sebelumnya di RSCM. Jadi Hmm. ya kalau pandemi ya lumayan ya kalau pasien-pasien di rumah sakit Cipto ya kita juga nggak tahu masuk-masuk nggak COVID tiba-tiba selama perawatan COVID. Jadi ya Oke. memang COVID itu sesuatu yang nggak bisa ditebak gitu, kayak Hmm. gejalanya juga nggak terlalu jelas di awal. Jadi ya memang kita harus selalu protokol kesehatan ketat deh, walaupun posisi udah divaksin, manapun kita harus tetap protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan Betul. lupa, terus jangan sering keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Karena memang apalagi ada varian baru, makin kita juga nggak tahu lagi gimana gitu. Jadi ya kita berdoa aja ya semoga cepat selesai pandeminya. Amin, amin, amin. Benar banget. Nah, karena itu juga nih ya dok, Hmm, karena kita lagi di masa pandemi, apalagi udah kurang lebih 1 tahun nih ya, kita pola segala macam pola kehidupan kita tuh banyak banget berubah dan kita harus beradaptasi. Tapi jadi banyak yang ada efek-efek buruknya nih. Kayak aku jadinya kayak kebanyakan ngemil sambil nunggu meeting gitu kan. Makan manis-manis, ujung-ujungnya kayak kalori bertambah, berat badan nambah, terus kok jadi agak-agak males workout gitu kan, semakin kita bertambah berat badannya jadi kayak makin mager gitu kan dok. Nah malam ini ya benar-benar. aku udah ada beberapa pertanyaan yang udah kita tampung via DM, terus nanti di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi langsung aja aku masuk ke pertanyaan pertama nih dok. Hmm, Pertanyaan pertama, pada masa pandemi kayak sekarang ini banyak yang bilang hati-hati jangan sampai kena COVID. Kamu harus makan banyak, jadi makan sebanyak-banyaknya agar tubuh kuat dan tidak terinfeksi dengan virus COVID. Nah, itu bagaimana dok? Makan sebanyak-banyaknya. Nah, ini ada persepsi yang salah nih sama makan sebanyak-banyaknya. Karena mikirnya banyak makan, jadi ayo loh, gimana virus biar nggak berani sama kita. Itu salah. Hmm. Yang penting adalah kita adalah makannya yang sehat. Hmm. Jadi walaupun makan banyak, tapi yang diasup itu nggak sehat, misalnya banyak tapi banyaknya makan junk food, kayak burger, pizza, terus banyaknya makan boba-boba yang manis-manis, ya banyak sih banyak ya makannya, mikirnya biar kalau gue gendut nih nggak berani nih virus. Nah tapi itu Hmm. salah, malahan yang kejadian sekarang adalah berat badan kita bertambah. Selain Hmm. itu juga karena aktivitas kita berkurang kan. Ya. Cuma kan kita nggak sama-sama kayak dulu. Kalau kita kerja di luar, kita ada jalan lah, mau nggak mau kita harus jalan. Kalau ini kerja di rumah awal-awal enak, tapi lama-lama bosen juga karena jalannya cuma sekitar rumah. Nah, jadi nggak bener tuh kalau kita harus makan sebanyak-banyaknya. Yang penting adalah makannya sesuai dengan gizi seimbang, di mana jadi kita malahan harus memperbaikin pola makan kita yang biasanya mungkin karena makan di luar jadinya nggak teratur. Nah, karena ini kita di rumah, harusnya kita bisa lebih mengatur pola makan kita. Makannya itu tetap harus ada karbohidrat, harus ada protein, harus dengan ada sayur dan buah, tapi porsinya sesuai kebutuhan. Nggak boleh tuh kebanyakan. Mikirnya kayak, wah
yaudah deh biar nggak sakit makan nasinya 2 kali lipat, wah berat badannya jadi juga naik ya. Nah jangan kayak gitu. Jadi kalau dibilang makan sebanyak-banyaknya itu salah, tapi kita harus makan sesuai dengan gizi seimbang. Jangan lupa istirahat yang cukup, minum air juga cukup, ada olahraga walaupun kayak tadi Mbak Nabila udah sempat bilang ya, olahraganya nggak bisa senafsu yang dulu-dulu. Ya kan? Iya, yang biasanya bisa lari keliling-keliling kemana gitu, GBK ini kan kayak, aduh udah di rumah aja deh gitu kan. Jadi agak berkurang gitu. Iya, mungkin dulu kita juga suka kayak ke tempat kebugaran gitu, ke tempat nge-gym. Iya, Karena mungkin gym. takut gitu kan awal-awal. Nah itu makanya kalau kita makannya lebih banyak dan tapi komposisinya nggak bagus, malahan jadi bermasalah, bisa kena COVID, bukannya jadi nggak kena COVID, malahan bisa kena COVID dan nanti efek lebih parah. Itu yang bisa terjadi gitu. Jadi atur sesuai porsi dan harus sesuai dengan gizi seimbang. Gitu. Nah, untuk pola makannya sendiri dok, supaya pola makan yang benar untuk kayak menjaga berat badan kita tuh baiknya kayak gimana? Supaya berat badannya tuh nggak meroket gitu. Nggak naik ya. Oke, jadi gini. Kalau ditanya sebenarnya kebutuhan orang normal itu berapa sih dok gitu. Nah, ini semuanya tuh sebenarnya kita nggak bisa sama ratain. Karena yang namanya gizi itu personalized. Kayak aku sama Mbak Nabila mungkin tinggi badan, di usia, aktivitas sehari-harinya beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan kebutuhan kalori orang misalnya semuanya di 1.500 atau di 2.000. Ya, jadi kita harus tetap hitung kebutuhan setiap orang. Gampang ya, sebenarnya kita bisa pakai di 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Tapi di berat badan dan berlebih, jadi kita harus tahu berat badan ideal juga. Terus nanti kalau mau nanya cara hitung berat badan ideal boleh nanti di belakang ya. Nah terus komposisi makannya. Komposisi makannya gimana sih dok? Karena ada yang bilang beberapa jenis diet, apalagi yang populer, bilangnya nggak makan nasi, nggak makan protein, cuma makan sayur doang. Ada yang kayak gitu. Bener-bener kecil banget kalorinya. Nah kalau misalnya kalau kita dokter spesialis gizi itu selalu mengedukasi pasien bahwa dari dulu, dari nenek moyang kita kan kita udah bilang makanan itu 4 sehat 5 sempurna ya, nggak berubah sampai sekarang. Cuma sekarang kalau mau di searching di internet itu ada yang namanya tumpeng ya, namanya piramida makanan, ada tumpeng. Nah di situ kita tetap ada tuh kalau kita mau searching nama tumpeng makan itu tetap ada karbohidratnya, jadi tetap harus ada karbohidrat kebutuhan manusia itu. Cuma ada persentasenya dan jenis karbohidratnya yang perlu kita tahu supaya kita nggak salah ya. Karbohidratnya ada, terus ada proteinnya tetap ada. Protein juga bisa dibagi, ada protein yang dari hewan, ada yang dari nabati. Kalau hewan daging, ikan, telur. Kalau nabati tahu sama tempe, kacang, tetap harus ada. Jadi jangan diet nggak pakai makan nasi karena bilangnya nggak pakai karbohidrat tapi diganti pakai mie, sama aja dong ya kan. Lebih baik digantinya pakai karbohidratnya, bisa mungkin diganti pakai nasi merah. Nasi merahnya kalau perak banget dicampur pakai nasi putih dulu boleh gitu ya, atau diganti ubi-ubian juga boleh. Terus jangan lupa harus ada sayur sama buah juga. Sayur ini Indonesia tuh ternyata asupan sayurnya itu kurang ya, karena mungkin kita mikir makan sayur banyak, ternyata sayur itu kita butuhnya 4 sampai 5 porsi. Jadi satu porsi itu kira-kira 1 piringan ya. Memang itu susah, jadi kita memang harus lebih banyak makan serat dibandingkan yang protein dan karbohidratnya, karena serat itu ternyata satu bisa lebih membuat kenyang, terus bisa menghalangi si lemak ini juga keserap gitu. Terus jangan lupa ada juga lemaknya, tapi kita harus pilih lemaknya ini adalah lemak yang baik ya. Jadi karena ada orang diet kan namanya diet keto, katanya lemaknya kan lebih tinggi tuh, karbohidratnya rendah. Nah ada orang persepsi lemaknya, banyakin makan yang kayak butter, margarin, daging-daging berlemak, sehatnya enggak, kolesterolnya iya. Kolesterol. Jadi lemak itu bisa didapat dari misalnya olive oil, terus bisa juga dari alpukat, itu ternyata lemak yang baik juga ya.
dan juga minum air putih minimal 18 per hari. Dan bisa kita juga harus, yang satu yang suka lupa, yaitu asupan gula dan minyak. Nah, minyak itu sumber lemak ya. Jadi kalau garam itu kita maksimal sehari 1 sendok teh. Kalau untuk minyak 5 sendok makan, dan untuk minyak, lemak, dan gula. Kalau gula itu 4 sendok makan ya. Dan kita harus hitungnya itu karena kita harus ingat ternyata si garam dan gula itu bisa sumbernya dari yang lain. Kita nggak berasa aja kayak minum boba gitu kan ada gulanya juga. Nah, itu kita harus perhitungkan. Atau masakan-masakan juga kadang-kadang kan, contoh sayur apa itu kan juga ditambahin kayak gula, dan kita nggak sadar kalau itu tuh udah dicampur gula ya. Iya. Dan kadang-kadang kita berasa kurang manis ditambahin lagi, kurang garam tambahin lagi, jangan. Jadi pas lagi masak aja udah, jangan tambahin lagi. Oke. Mungkin aku bisa tambahin sedikit. Mungkin selain pola makan yang benar, kita juga bisa menekan nafsu makan berlebih itu dengan rutin menggunakan korset, Dok. Jadi kayak kalau aduh pengen nyemil terus, aku tuh kadang-kadang setiap hari tuh aku pakai korset, karena dia tuh ada efek compressionnya, jadi bisa bikin kita tuh lebih cepat kenyang gitu. Jadi kayak makan juga nggak yang lebay-lebay banget gitu, karena kan perut benar-benar kayak kekompres gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apa benar pemakaian korset itu bisa menurunkan berat badan, Dok? Nah, jadi benar kayak cerita Mbak Nabila, mungkin udah ngerasain sendiri ya, jadi ngerasa lebih cepat kenyang. Nah, jadi sebenarnya hubungannya itu adalah waktu kita pakai korset, kan otomatis kayak perut kita sama badan kita, body kita kayak dipeluk ya, kayak dipeluk gitu ya. Nah, betul. Lambung kita, ya, jadi itu menyebabkan lambung kita tuh sama perut kita nggak kayak ya udah enak-enak aja nih. Lupa kalau pas lagi makan udah kekenyangan, sebenarnya udah kekenyangan, kita masih kayaknya perutnya belum begah, biasanya gitu. Masih bisa makan lagi. Nah, tapi dengan pemakaian korset ini sebenarnya dia bisa membantu kayak kayaknya mulai begah nih. Udah mulai korsetnya udah mulai makin kenceng ibaratnya gitu. Karena lambung kita juga udah mulai keisi, ya kan, dari lalu udah mulai keisi makanan. Nah, itu yang menyebabin kita biasanya jadi ya udah nggak bisa makan lebih banyak lagi. Memang bisa membantu untuk perasaan kita di badan sendiri kalau udah lambung kita udah penuh. Jadi kita biasanya udah stop makan, nggak kebablasan, dan bisa jadi mengatur kayaknya udah nggak bisa lebih banyak lagi nih, jadi nggak makan banyak-banyak, mau nyamil juga mikirnya jadi begah nih, nanti makin susah. Nah gitu, jadi memang bisa, dan itu otomatis kalau kita bisa mengatur keinginan, kan sebenarnya makan itu yang buat gemuk adalah ingin A, ingin B, ingin C gitu. Sebenarnya harusnya butuh, bukannya ingin. Nah, bisa lapernya mata ya. Iya, lapar mata. Iya, karena abis makan kadang-kadang, pengen makan manis gitu kan. Perut masih bisa gitu. Nah, ini bisa buat mengontrol keinginan kita, sehingga nanti berat badan kita jadinya nggak makin melonjak-melonjak, dan porsi makan bisa kita atur dari situ gitu. Sebenarnya lebih ke situ ya. Cuma nanti kalau misalnya udah kekenyangan banget, biasanya ada orang yang tetap masih dipakai lagi, mungkin bisa dilonggarin dikit, karena kalau nggak nanti bisa kayak sesek. Ya kan, biasa kalau misalnya terlalu keras banget, jadi bisa dilonggarin dikit kalau memang kayak udah perasaan begah banget gitu. Jadi ya sebelum begah kan ya gitu sih sebenarnya. Benar. Karena katanya kan lebih baik kalau kita stop makan sebelum kenyang gitu. Jadi udah sesuai dengan porsinya. Nah, jam sendiri, Dok, untuk jam makan itu berpengaruh gak sih sama berat badan? Terus yang baiknya tuh kapan waktunya untuk kita makan gitu? Jadi kalau dari sebenarnya manusia itu dari dulu juga udah diajarin kita makan bagusnya 3 kali. Nah, dan kalau lagi diet pun kita tetap makan sehari 3 kali loh, jangan jadi sehari sekali atau sehari 2 kali. Kenapa? Karena ternyata kalau dari penelitian pada orang diet itu makan yang sehari 3 kali dengan selingan, jadi makan sering tapi porsinya sedikit-sedikit, dia untuk efek kekenyangnya tuh lebih ditekan-tekan gitu, jadi nggak sampai
hormon di dalam otak kita yang kasih tahu, oh ini udah mulai lapar lagi tuh, udah diturun-turunin lagi karena kita kasih makan lagi. Kalau makannya sehari sekali atau sehari 2 kali dan porsinya udah dikit banget, otomatis ada saatnya tubuh kita lapar banget. Jadinya jadi kita pengen makan lebih banyak lagi. Itu yang nggak boleh, dan itu malahan buat diet-diet itu gagal. Ya, terus kalau waktu makan tetap jadi ada pagi, siang, malam. Kalau jam-jamnya itu depends setiap orang, karena kayak misalnya saya dulu bangun jam 4 pagi karena jaga gitu ya. Ya mau nggak mau saya tetap makan jam segitu ya. Walaupun secara jam memang organ-organ kita itu memang ada waktunya untuk istirahat, waktunya bekerja. Lebih baik kalau makan malam biasanya nih orang-orang yang bermasalah, makan malam paling malam jam berapa? Kalau misalnya lagi zaman puasa kemarin, otomatis kita nggak bisa nahan makan malam kita, benar kan? Nah, Betul. jadi lebih baik itu adalah 2 jam sebelum kita tidur. Kalau mau makan malam, atau orang kerja nggak sempat makan, nggak mungkin kayak mau jam 7 selesai makan terakhir, atau nanti lapar lagi. Jadi lebih baik adalah 2 jam sebelum kita tidur. Kenapa? Karena supaya lambung kita juga udah mulai kosong. Jadi pengosongan lambung itu kosong banget tuh setiap 4 jam. Kalau 2 jam itu dia udah mulai kosong, jadi makanan kita juga nggak balik ke tenggorokan. Kalau nggak nanti jadinya sakit, panas di tenggorokannya, GERD namanya ya. Jadi kalau malam itu 2 jam sebelum tidur. Terus untuk waktunya sendiri, mungkin kalau berhubungan dengan waktu, kadang-kadang suka ada orang yang ngomongin intermittent fasting. Jadi makan cuma dari jam berapa ke jam berapa. Ini berhubungan sama waktu makan ya. Nah, kalau intermittent fasting itu sebenarnya lebih untuk ngontrol kita. Jadi ya udah jam segini aja makannya, supaya nggak nambah lagi. Kalau misalnya bisa kapan aja makan, jadi pengen nyemil lagi gitu. Tapi dengan adanya intermittent fasting, membuat pola makan kita lebih teratur, dan juga ternyata baik juga mengatur kadar insulin dalam tubuh. Cuma memang nggak boleh dilakukan terus menerus. Palingan berapa bulan dulu, dan harus dikontrol sama dokternya gitu. Jadi kalau waktu makan yang tepat ya seperti sama aja sehari waktunya sama. Kalau malam 2 jam sebelum tidur dan ada sleep itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok. Apakah benar mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar garam tinggi dapat menyebabkan perut buncit? Nah, terus berapa banyak kadar garam yang ideal? Ini banyak juga nih yang nanya nih tentang ini nih. Garam. Nah, ya jadi gini, kalau garam tadi orang Indonesia itu sarannya adalah 1 sendok teh per hari. Ya, jadi itu sekitar, kalau garam kan kita sebenarnya ngambil si natriumnya ya, kan garam itu kalau bahasa ilmiah natrium klorida. Ya, kita natriumnya sekitar 2.400 mg per hari. Nah, terus apakah itu mempengaruhi ke yang namanya perut buncit? Jadi gini, pengaruh ke berat badan dulu ya. Jadi kalau pengaruh ke berat badan dari makan garam itu, kita jadinya pengen minum biasanya, sama pengen makan lagi. Si garam ini akan meningkatkan rasa haus. Nah, pengen biasanya orang-orang bukan minum air putih, seringnya ini air yang manis-manis. Jadi itu nambahin kalori. Oke, itu satu ya dari efek sih. Tapi bukan berarti tubuh kita nggak butuh garam. Tubuh kita tetap harus butuh garam, karena kalau nggak ada garam, tubuh kita lemes. Itu 1 sendok teh. Karena banyak pasien diet nggak makan garam sama sekali, datang-datang lemes. Ternyata dicek kadar natriumnya atau kadar garam itu rendah banget. Ya, karena natrium itu sebenarnya selain dari si garamnya sendiri bisa dari bahan makanan, cuma sedikit. Jadi kita tetap harus kasih garam sebagai bumbu terasa ya untuk meningkatkan selera. Nah, untuk buncit, jadi sebenarnya lebih kalau asupan garam kita tuh banyak banget. Apalagi kalau misalnya si garamnya diinfus, itu baru ya, itu langsung pasiennya mungkin bisa, atau kita bisa bengkak biasa gitu. Tapi kalau yang dari kalau memang tidak terlalu banyak, sebenarnya tidak sampai dia mengikat air ke dalam tubuh kita itu terlalu banyak gitu. Jadi tetap harus dibatasin, karena kalau memang banyak banget, dia memang bisa menyimpan si cairan ini di dalam tubuh gitu.
Dan juga jeleknya nanti malahan kalau kebanyakan garam, selain perutnya buncit, berat badannya naik, bisa penyakit-penyakit yang lain juga, kayak darah tinggi dan penyakit jantung. Nah itu ya. Jadi Mungkin garamnya yang harus dikurangin. Iya, jadi garamnya yang harus dikurangin itu yang cemilan-cemilan asin-asin, jangan yang dimakan. Iya, kan suka tuh apa sih keripik-keripik kesukaan kita itu yang dari kecil ya. Itu suka kita nggak, kita kan makan cuma cemil dikit, ternyata kadar garamnya itu tinggi di situ dan nggak berasa kalorinya masuk, garamnya masuk, minumnya banyak gitu, dan itu jadi membuat tubuh kita kelebihan garamnya biasanya dari situ tuh, keripik-keripik kesukaan kita dari kecil. Oke, nah mungkin aku bisa tambahin sedikit nih, kalau kamu yang perutnya buncit karena mungkin karena air gitu, terus karena banyak makan cemilan-cemilan yang asin-asin gitu, yang bergaram, bisa juga nih pakai korsetnya Dreamways. Karena apa, pemakaian korset secara rutin itu efektif mengurangi retensi air gitu. Dan banyak banget customer Dreamways yang bisa berkurang lingkar perutnya tuh sampai 6 cm, atau turun satu ukuran, turun size, itu karena pakai korset ini secara teratur gitu. Jadi mungkin bisa nih dikurangin makan asin-asinnya. Jangan lupa pakai korset Dreamways juga, karena itu benar-benar bisa membantu banget. Nah selanjutnya dok, pertanyaan selanjutnya. Wah ini pertanyaan banyak sekali. Dokter free sampai jam berapa nih dok? Ini udah jam berapa nih, kita nggak berasa. Ini nggak berasa, udah setengah jam loh kita halo. Oke. Selain tidak enak dilihat dari segi penampilan, dok, ternyata perut buncit juga banyak sisi negatif untuk kesehatan kan? Nah, apa resiko perut buncit bagi kesehatan? Ini mungkin pertanyaannya lebih ke perut buncit kali ya? Iya. Atau berat badan? Nah, jadi gini, kita kadang-kadang bisa lihat orang gemuk, ada yang perutnya gede, ada yang gemuk perutnya nggak gede, benar nggak? Kalau yang gemuk perutnya kayak sampai buncit, bentuknya tuh kayak huruf B, ya, suka ada buncit kayak gitu, itu namanya obesitas sentral. Jadi obesnya di tengah. Nah, ternyata obesitas sentral atau obes di tengah itu yang badannya mungkin yang lainnya nggak terlalu gemuk, tapi perutnya dong, itu ternyata bahaya banget. Kenapa? Karena ternyata itu lemaknya itu yang lebih banyak. Kalau kita cek komposisi tubuh, ternyata lemak yang namanya atau lemak yang di dalam organ yang lebih banyak. Dan numpuknya perut, lemak di perut ini ternyata bisa mempengaruhi ke penyakit-penyakit yang lain, terutama penyakit sindroma metabolik, ada darah tinggi, kolesterolnya naik, trigliseridanya naik, hal-hal itu yang bahaya itu. Kalau pernah dengar yang namanya sindroma metabolik itu, ternyata dia bisa berpengaruhnya ke penyakit jantung, penyakit stroke, dan penyakit-penyakit yang sebenarnya bukan karena kecelakaan gitu, tapi karena diri kita sendiri yang nyebab penyakit itu muncul. Jadi memang perut buncit itu ya emang nggak bagus gitu. Cewek pun juga perut buncit juga nggak bagus, lemaknya suka ngumpul di situ kan. Nah itu juga nggak bagus. Makanya lebih baik ya kalau perut buncit kita bisa atasi dengan gula, kurangin gula, karena gula itu sama karbohidrat sederhana itu bisa cepet banget nyebabin yang namanya perut buncit gitu. Oh gitu. Jadi aku baru tahu nih kalau justru perut buncit, lemak yang karena perut beda ya dok ya. Dan rupanya memang perut buncit itu bisa lebih. Kalau saya minum es gimana dok? Itu ngaruh? Nah ini fakta atau cuma mitos aja nih, minum es bisa menyebabkan perut buncit? Kalau air es ya, ini Fanya jangan nanya juga nih, gimana dok? Padahal saya nggak minum es. Nah, jadi itu mitos ya ibaratnya. Jadi nggak ada hubungan antara minum es sama perut buncit, itu mitos. Ya, jadi mitos. Nggak ngefek tuh, jangan minum air hangat biar lemaknya luruh gitu. Terus kalau minum air es nanti lemaknya beku jadi di situ. Nah itu mitos ya. Jadi minumlah air biasa aja, karena biasa yang minum air es itu adalah yang ada gula-gulanya. Itu yang nyebabin buncitnya, bukan air esnya, tapi dicampurnya sirupnya kek, tehnya kek, atau apa-apa segala macam gitu. Itu sih lebih ke situ. Jadi
minumlah air apa aja. Nggak. Oke, berarti mitos ya. Nih coba Ya, tolong air putih ibu yang penting. bapak-bapak sekalian, yang penting minum air putih. Tapi kalau yang dibilang minum air es itu atau minum es itu bikin buncit, itu hanya mitos. Terjawab sudah. Terima kasih, Dok. Terus, benar gak, Dok? Durasi tidur berpengaruh pada naik turunnya berat badan. Kenapa maaf tadi kepotong keputus-putus signalnya? Oke, sorry. Udah mulai kedengeran, Dok? Udah. Kalau apa? Oke. Durasi tidur itu berpengaruh pada naik turunnya berat badan. Nah, benar. Jadi kalau pasien-pasien yang konsul ke aku juga nih, buat turunin berat badan, pasti saran paling utama adalah tidur yang cukup. Kalau kurang tidur, pasti badan kita juga nggak akan kurus-kurus. Kenapa? Karena ternyata dengan cukup tidur akan memperbaiki metabolisme kita. Kalau kita kurang tidur, itu hormon-hormon kita tuh kerjanya berantakan. Jadi metabolisme kita juga akan berantakan. Itu nyebabin kalau kita mau diet kayak gimana, kita jadi susah turunin berat badan. Karena ada orang yang kita bisa bilang, ada orang yang minum air aja beratnya naik, ada yang minum air beratnya nggak naik, gitu kan? Nah, itu sebenarnya yang bedain ada metabolisme. Karena metabolisme tiap orang berbeda-beda. Kalau metabolismenya cepat, dia akan lebih cepat nurunin berat badan dibanding yang metabolismenya lambat. Oleh sebab itu, dan metabolisme kita harus seimbang juga. Caranya dengan cara apa? Cukup tidur supaya hormon-hormon di dalam tubuh kita ini seimbang gitu. Jadi harusnya cukup tidur ya, minimal kalau orang dewasa kan 6, 7, 5 sampai 6 jam lah gitu. Jangan suka begadang. Kalau begadang suka makan juga biasanya, ya. Iya. Oke. Selanjutnya, nah untuk memakai korset nih saat olahraga ini juga banyak banget sih yang nanya ke aku. Soalnya aku kadang suka pakai korset, bukan korset sih, leggings untuk olahraga karena katanya dapat membakar kalori lebih banyak. Itu benar gak, Dok, secara klinis? Nah, jadi gini, kalau kita pakai yang menyebabkan ada panas tubuh kita itu akan meningkat. Dengan meningkatnya panas tubuh, otomatis tubuh kita akan ngebakar kalori juga lebih banyak gitu. Jadi mungkin lebih ke situ. Kenapa orang kadang-kadang merasa kalau misalnya lagi pakai korset gitu, suka keringat yang dikeluarin lebih banyak. Nah, karena tubuh kita kompensasi tubuh kita untuk menyamakan suhu tubuh dengan, kan lebih panas tuh biasa kalau kita pakai korset. Nah, dia akan mengeluarkan keringat lebih banyak. Jadi keringat yang dikeluarkan lebih banyak. Kalorinya untuk membakar keringat itu juga ada kalori tambahan dari situ gitu sih. Oke. Nah, kalau penggunaan korset itu aman nggak untuk contoh penyakit MAH? Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab ini. Untuk mengidap penyakit MAH, apakah aman? Aman-aman aja, nggak ada hubungannya. Karena sakit MAH itu kenanya bukan karena pakaian yang ketat atau korset ya. Jadi sakit MAH itu lebih ke kita telat makan makanan yang salah, yang asam, atau telat makan, atau naiknya asam lambung, lebih ke situ ya untuk menyebabkan sakit MAH itu. Jadi nggak hubungan sama pakaian kita ya gitu. Oke. Nah, kalau berat badan kan ada nih yang kayak aku olahraga udah lumayan sering nih, terus makan juga dijaga, tapi kok berat badan susah banget turunnya gitu, padahal udah olahraga, udah jaga makan. Itu kira-kira kenapa ya, Dok? Terus yang dimaksud dengan diet rendah kalori, nah karena kan sekarang nih lagi lumayan hype tuh diet rendah kalori, serendah-rendahnya, itu gimana tuh, Dok? Jadi gini, kalau soal berat badan sama olahraga, sebenarnya kita harus tahu dulu kita itu beratnya di mana, massa lemak kita atau massa otot kita. Karena itu bisa dicek dari mana sih? Sebenarnya ada yang namanya komposisi tubuh. Jadi ada alatnya, nanti kita bisa tahu tuh kadar air kita berapa, kadar otot kita berapa, kadar lemak kita berapa. Yang jelek itu adalah kalau kadar lemak kita tinggi, berarti lemak kita tinggi. Kalau kadar otot kita tinggi, itu nggak apa-apa, malahan bagus. Berarti badan kita biasa lebih sekal. Nah, kalau orang olahraga kan biasanya tuh bangun otot.
Ya, jangan-jangan berat badannya nggak turun, tapi ada perubahan komposisi tubuh, itu lebih bagus dibandingkan berat badannya turun, tapi turun semua, ototnya turun, lemaknya turun, malahan itu nggak bagus. Ya, jadi kalau yang udah bilangnya udah diet, ada olahraga, kok berat badannya nggak turun-turun atau stagnan. Coba dicek komposisi tubuh, jangan-jangan yang naik massa ototnya, karena massa otot itu akan mempengaruhi berat badan kita. Terus, bilangnya udah diet. Nah, dietnya bener apa salah gitu. Karena kan ada macam-macam diet seperti yang kita ngomongin di awal. Ada yang very low calorie diet atau low calorie diet, makan cuma 1000 kilokalori. Boleh nggak sih gitu? Nah, kalau dibilang nggak boleh, sebenarnya boleh-boleh aja. Karena ada juga orang yang pengen kurus cepat seperti itu. Tapi nggak boleh dilakukan dalam waktu yang lama. Dan harus ada dokter yang mengawasi, dokter spesialis gizi yang mengawasi, karena efek sampingnya bisa banyak, dan itu nggak boleh jangka panjang gitu. Sebenarnya itu boleh dilakukan kalau misalnya kita pengen kurusin banget cepet banget, misalnya beberapa public figure misalnya mau syuting, berat badannya mesti turun cepat, ya udah nggak apa-apa, boleh, tapi kita kita pantau, tapi udah buat saat itu juga gitu, bukan untuk jangka panjang. Dan beda restriksi kalori seorang gitu, karena yang baik itu adalah jumlah kalori setiap orang berbeda-beda, jadi dikuranginnya juga berbeda-beda sesuai kebiasaan. Kalau kita makannya yang nggak sesuai kebiasaan kita, yakin itu cuma bertahan pada saat diet. Selesai diet pasti balik lagi ke pola kita, berat badan kita naik lagi. Jadi ya yoyo berat badannya gitu. Jadi harus disesuaikan kebiasaan kita gimana, baru kita turunin nih, disesuaiin. Oh ya udah optional, kayak dok saya suka makan sushi nih, atau saya suka makan mie, ya udah mie-nya bisa kita ganti mie shirataki, makan sushinya tetap, tapi kita hitung kalorinya gitu. Itu diet yang benar gitu. Jadi ada baiknya. Ya benar. Ya. Jadi ada baiknya untuk menentukan diet, karena setiap orang itu benar-benar berbeda-beda. Jadi lebih baik kita cek dulu nih, kayak contoh ke badan kita gimana sebenarnya. Oke. Karena sekarang ini kan benar-benar kita ya informasi udah terbuka banyak banget ya dok, kayak macem-macem bisa kita lihat, cara olahraga juga di YouTube gitu, bener-bener bebas banget karena informasi yang lumayan banyak. Kadang-kadang kita udah main asal coba-coba aja, tiba-tiba das ini kok cara gue ngangkat beban salah, tiba-tiba kena punggung lah, kena apa segala macam, atau cara diet tiba-tiba kena ada efek samping, contoh mungkin kemah dan lain-lain. Jadi ada baiknya untuk kita sebelum kita menentukan diet apa yang terbaik, coba cek dulu ke dokter spesialis. Dok, kita harus tahu diri kita dulu. Tuh. Oke. Terus dok, selama masa pandemi ini sering sekali mendengar pentingnya mengkonsumsi vitamin D. Apa benar vitamin D dapat meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh? Dan apakah kita mengkonsumsi vitamin itu bisa menaikkan, contoh kayak, aduh kepengen makan terus nih, kan ada yang suka bilang banyak makan vitamin, aduh jadi kepengen nyemil atau pengen makan terus. Nah itu bener gak sih dok kayak gitu? Oke, vitamin D itu emang lagi populer banget sekarang. Kalau dibilang vitamin D untuk imunitas tubuh itu benar. Jadi karena di vitamin D ini dia ketika diubah di tubuh, jadi vitamin D ini dari makanan sumbernya baik bisa susu-susuan, tapi itu cuma sedikit ya, dari bahan makanan tuh biasanya dikit, dari susu, daging, telur, tahu, tempe itu ada vitamin D-nya. Nah, kalau dari situ nanti dia diubah di dalam tubuh kita, ternyata dengan adanya vitamin D yang udah aktif di dalam badan kita, dia ini bisa merangsang imunitas tubuh kita. Dengan merangsang yang namanya makrofag, ada satu namanya makrofag di dalam badan kita, itu gunanya itu untuk makanin kalau misalnya ada yang jahat-jahat nih. Nah, dia gunanya buat ngaktifin si makrofag ini, yang makanin jahat-jahat. Jadi memang dia bagusnya untuk daya tahan tubuh. Jadi kalau dia ngaktifinnya banyak, otomatis kalau kita sakit sedikit atau ada virus sedikit, kalau daya tahan tubuh kita bagus, nggak jadi sakit. Nah, itu jadi kalau dibilang vitamin D ke daya tahan tubuh benar. Nah, yang bingung adalah orang-orang dosisnya berapa, karena banyak berbagai macam vitamin D yang ada di pasaran. Betul, ada 1000 IU.
Ya, ada yang segala 1.000, macam. ada yang 5.000 gitu. 5.000. Jadi gini, kalau kebutuhan orang Indonesia itu sebenarnya tergantung dari kadar di dalam tubuhnya, karena setiap orang belum tentu dia kekurangan vitamin D gitu. Nah, jadi bisa dicek di lab-lab kadar vitamin D-nya berapa. Nah, terus sumber vitamin D-nya dari mana? Yang pertama, kita harus lihat itu kalau mau beli multivitamin yang tulisannya yang D3. Jadi D3 itu yang udah bentuk aktif. Jadi udah siap dipakai sama badan kita. Terus berapa banyak? 1.000 apa 5.000 apa 800 gitu. Itu tergantung dari kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Kalau memang sangat rendah banget, di bawah 20, ada orang-orang yang cuma 4 lah gitu. Itu baru kita kasih yang 5.000. Jadi mesti dikonsulin dulu ke dokter gitu, karena kalau minum vitamin D kebanyakan itu juga nggak bagus buat tulang kita gitu. Ya, jadi nggak segala sesuatu yang berlebihan itu bagus. Jadi harus sesuai kebutuhan kita. Kalau misalnya mau aman, kita ambil yang memang kebutuhan harian, namanya sesuai dengan angka kecukupan gizi atau AKG, yaitu sekitar 800 international unit, ya 800 ribu. Nah, tapi kita juga harus mikir orang Indonesia ternyata dari suatu penelitian itu ternyata 80% itu defisiensi vitamin D atau kurang vitamin D, ya. Jadi mungkin kita bisa kasih untuk kalau memang belum tahu berapa kadar vitamin D dalam tubuh kita, bisa di 800 international unit. Itu kalau memang kurang bisa dikonsultasikan ke dokter, ini kurang banget atau di bawah normal, jadi masih bisa minum yang 1.000. Kalau kurang banget bisa minum 5.000. Berapa lama? Biasa kita cek, kita kontrol dulu gitu. Jadi bisa dikonsulin. Terus kalau berjemur sinar matahari juga lagi populer. Apa-apa sekarang dijemur-jemur ya. Nah, berjemur juga nggak setiap orang ternyata dengan berjemur itu bisa meningkatkan kadar vitamin D. Palingan dia cuma bisa maintain supaya nggak turun. Tapi kalau memang kadarnya udah turun atau memang udah rendah sebelumnya, memang harus butuh suplementasi ya. Jadi nggak bisa dari berjemur aja ya. Jadi kalau berjemur pun nggak usah lama-lama banget Pak. Kalau jam 9 pagi, 10 pagi boleh 25 menit gitu. Nggak usah lama sampai 1 jam, nanti gosong jadinya kanker kulit gitu. Jadi 15 sampai 30 menit itu oke ya Dok kalau untuk berjemur ya? Ya, tapi itu jam 9-an ya, jam 9, jam 10-an. Tapi kalau udah makin siang, lebih pendek lagi, karena UV-nya udah makin tinggi kan, mataharinya udah makin ke atas nih. UV-nya udah makin panas, jadi cuma lebih bentar lagi. Ada aplikasinya kalau mau lihat di handphone. Bisa. Oke kalau gitu. Udah aman Dok? Aman-aman. Oke, ini mungkin 2 pertanyaan lagi. Ini tadi di sini ada yang nanya tentang bagaimana tips dan cara diet untuk ibu menyusui di masa pandemi ini. Aduh, aku baru selesai menyusui. Seharusnya aku nanya dari kemarin-kemarin nih. Iya, tapi jadi turun normal, masa turun secara otomatis nggak kalau nyusuin? Aku bilang nyusuinnya ya. Nah, jadi ya sebenarnya nggak usah susah kalau misalnya lagi nyusuin, apalagi nyusuinnya yang ASI eksklusif gitu, karena ternyata orang lagi menyusui itu bukan harus dikurangin loh kalorinya, karena kita kasih makan buat 2 orang. Untuk menghasilkan ASI butuh energi juga gitu, malahan kalorinya harus ditambah kalau lagi menyusui. Nanti setelah menyusui barulah kita atur pola makannya, kita normal lagi kalau mau diet juga, karena kalau lagi nyusuin biasanya dietnya itu kalau memang kita rajin nyusuin akan otomatis turun. Satu, karena apa? Kalorinya dimakan sama si anak, kitanya juga kadang-kadang kalori buat kita sendiri nggak cukup. Nah, itu yang terjadi, jadinya malahan asinya suka nggak banyak karena kalorinya nggak ditambah. Jadi kalau buat ibu menyusuin, apalagi yang menyusuin lah, karena kalau misalnya asinya bagus 6 bulan, nanti berat badannya lama-lama akan menyusut sendiri. Ada buktinya, Nabila, kayak gitu kan kejadiannya. Nah, nanti baru selesai menyusui, terutama yang 6 bulan itu eksklusif, mau mulai diet-diet lagi boleh. Karena apa, si anak itu kan udah dapat dari luar juga makanannya, nggak dari ASI aja. Jadi kita juga udah mulai bisa lepas-lepas sedikit asinya, kalau bisa diperpanjang sampai 2 tahun, tapi anaknya lebih utama dari makanan
yang tambahan MPASI gitu. Jadi ya 6 bulan pertama dietnya nanti dulu, setelah itu baru mulai di diet untuk ditambah dengan olahraga supaya badannya ya kuat kencang lagi. Kalau pengalaman aku nih dok, ini aku kan baru selesai menyusui kan ya. Waktu aku menyusui itu memang berat badan aku tuh langsung balik ke normal, bener-bener balik ke aku beratnya di 49 waktu sebelum hamil gitu. Dan itu langsung balik ke 49. Terus 2 bulan ini aku tuh udah stop menyusui. Padahal aku tuh udah berusaha. Pertama tuh bukan dietnya tapi mindset. Karena di saat aku hamil, aku tuh kayak oh harus makan ini, harus minum susu ini bla 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 bla, yang dimana untuk apa produksi ASI kan. Nah pas aku udah nggak ASI itu tuh berkelanjutan. Jadi ngemilnya masih lanjut. Itulah yang bikin aku kayak kok tiba-tiba gembilita gitu, pipi tiba-tiba gembil. Padahal olahraga juga aku lumayan teratur gitu olahraganya. Tapi memang perubahannya itu berasa banget sih dok. Jadi setelah aku pikir-pikir, hal pertama sebelum melakukan diet kayaknya untuk ibu menyusui itu harus dibenerin mindsetnya dulu nih, kayak gue kan gue udah nggak nyusuin jadi orang. Iya, nggak usah lanjut jadi nyemilannya, makanan tambahannya nggak lanjut gitu. Itu dia, itu yang paling benar, itu yang paling kayaknya paling sering terjadi gitu. Jadinya kayak kebablasan. Oh, udah kebiasaan makan cookies, apalagi sekarang kan yang namanya untuk kayak ASI booster kan enak-enak banget ya dok ya. Ini tuh udah nggak ASI lagi tapi tetep aja dicemilin. Itu jadi badan kita booster. Betul, bener banget. Nah, jadi sebenarnya mindset, udah gitu baru kita atur dietnya. Terus menurutku yang namanya olahraga itu benar-benar pertama harus diniatin banget. Yang kedua ya mungkin kalau bisa pakai korset itu bagus banget menurut aku pakai korset, karena kalau aku tuh korset gunanya untuk benerin postur ya, ngebentuk bener karena abis melahirkan dan lain-lain itu kan punggung aku tuh suka sakit banget dok. Jadi sebenarnya hal utama yang aku pakai korset itu tuh untuk postur badan, itu tuh bener-bener ngebantu banget untuk back pain aku gitu. Jadi hal-hal itu kalau buat postur ya, sama kita ngebentuk badan juga jadinya. Kan kalau ngebentuk badan kita jadi semangat lagi. Oh ayo nih kayaknya badan gua kalau dikecilan lagi lebih bagus lagi, ke postur lebih bagus. Bener. Apalagi kalau udah achieve kayak wow, size korset gue nih dari L tiba-tiba udah turun ke M nih, tiba-tiba udah turun ke S, itu kayak achievement gitu. Oke, terakhir nih dok, wah kita udah nggak berasa, udah mau 1 jam. Ya. Oke, yang terakhir, apa saran dokter untuk menjaga kesehatan dan berat badan selama masa pandemi ini? Sebenarnya kita udah omongin dari tadi, tapi mungkin ini saran terakhir. Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah satu, yang pasti jangan karena WFH kerjanya di rumah banyak bergadang, jadi nggak boleh. Yang satu, cukup tidur sama cukup istirahat. Yang kedua, makanan. Jadi kalau mau diet lagi masa pandemi boleh, tapi harus diet yang benar sesuai kebutuhan sendiri. Jangan ngikutin diet A, diet B, diet C. Nggak ada yang nggak ada karbohidrat, nggak ada protein, nggak ada lemak, nggak. Jadi harus tetap ada karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah. Ya, terus batasi tadi asupan apa, garam, gula, sama minyak. Ya, jangan lupa. Terus jangan lupa minum air putih. Orang-orang suka lupa WFH di rumah, kayaknya minumnya banyak karena pikir di rumah. Jangan lupa, ternyata kita suka kurang minum. Ya, minum 8 gelas per hari. Jangan lupa aktivitas fisik. Apalagi kalau mau kurusin berat badan, tapi nggak ada olahraga, itu kayaknya akan lama ya. Kalau olahraga itu pun, minimal saya olahraga dok, tapi cuma 10 menit. Jujur itu nggak akan nurunin berat badan. Ya, minimal itu kita olahraga 30 menit. Baru lemaknya kebakar. Kalau cuma 10 menit, 15 menit, gula doang yang kebakar. Kita cuma berasa lapar, tapi lemaknya nggak kebakar. Minimal 30 menit olahraganya, boleh kardio, boleh angkat beban, digabungin, jadi sesuai dulu kebutuhannya. Terus seminggu kalau awal-awal masa pandemi, maksudnya ya kita harus lihat situasi juga, kita bisa 3-5 kali seminggu, kalau baru-baru 3 kali seminggu. Dan olahraganya juga kalau mau turun berat badan lebih baik yang aerobik ya. Aerobik itu sampai
heart rate kita juga biasa lebih deg-degan. Kalau mau ngukur di smartwatch yang pintar-pintar atau di handphone suka lihat, itu bisa dicek adalah kita di heart rate yang dihitung normalnya kita, jadi 220 dikurang usia, untuk membakar kalori itu kita mencapai 60-70% dari heart rate kita sendiri, itu baru terbakar. Jadi kalau olahraganya sedikit-sedikit doang, nggak sampai ngos-ngosan, itu kurang membakar ya, jadi nggak turun gitu, imunitas tubuh kita juga nggak terpacu gitu. Sama ya kalau berhubungan sama vitamin D ya boleh minum vitamin D, tapi dalam yang porsi normal aja, jangan terlalu banyak-banyak banget kalau nggak tahu kadar vitamin D-nya gitu. Oke, mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan ini. Nggak berasa kurang lebih udah 16 pertanyaan, Dok. Terima kasih banyak. Nah, untuk semuanya mungkin abis ini aku bakal jelasin lagi karena akan ada giveaway, tapi nanti nggak apa-apa, dokter bisa silahkan undur diri karena aku akan menjelaskan tentang tipe-tipe korset dari Dreamways. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya dokter. Sama-sama, terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Terus kalau ada yang mau tanya-tanya tentang gizi, tentang diet, bisa langsung DM atau cek Instagramnya Dokter Claresta. Oke, terima kasih banyak dok. Sampai ketemu lagi di live-live berikutnya ya. Bye. Oke, untuk semuanya aku mau ngejelasin lagi nih tentang macam-macam korset yang ada di Dreamways. Karena banyak banget juga yang suka nge-DM aku kayak, Kak, korset yang cocok buat aku habis melahirkan, aku habis sesar, aku nggak mau korset yang begini begitu. Nah, ini aku pengen jelasin nih satu-satu. Dan bagi kalian yang mengikuti live ini sampai akhir, itu akan ada giveaway, yaitu free grey legging dari Dreamways. Nanti bakal dipilih oleh tim Dreamways dan dipost di Instagram story-nya setelah ini. Oke, yang pertama, kalau ada yang mau nanya-nanya tentang korset, silahkan. Aku sambil jelasin. Ini yang pertama. Korset yang kalau kita pakai terus yang kayak pas duduk tuh kayak bergerigi gitu kan. Nah, ini tuh nggak sama sekali karena kalian bisa lihat tuh. Kenapa bentuknya kayak gini? Karena ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki nih kayak lemak-lemak di bagian sini. Mungkin kita sebutnya apa ya? Bra fat kali ya. Jadi lemak yang ada di atas garis bra kita gitu. Nah, ini tuh bener-bener berguna banget untuk menghilangkan atau membantu mengurangi lemak di bagian bra fat sini, bagian punggung. Ini penting banget. Ini sebenarnya sama kayak yang si Classic Shaper. Ada 9 tulang juga, cuma bedanya dia berbentuk V. Nah, terus ini dia. Ini adalah Crystal Slimming Shaper. Ini sejujurnya aku pakai setiap hari, bener-bener setiap hari. Yang aku pakai adalah yang ini, Crystal Slimming Shaper. Kalau ini dicuci, aku pakai, nanti aku jelasin, ada yang satu lagi. Terus untuk olahraga, aku selalu pakai si grey leggings. Oke, next. Yang ini ya. Ini Crystal Slimming Shaper. Tuh, jadi ini tuh full body. Dari tangan, emang makainya tuh lumayan kayak, gitu. Tapi menurut aku, semakin kayak ketat, semakin itu kayak semakin mantep. Nah, ini, untuk size-nya kalian bisa langsung konsultasiin ke Dreamways ya. Jadi,
biar nggak salah size bisa langsung dikonsultasiin. Ini dia tuh, jadi dia sampai ke paha, dan yang paling penting dia tuh nggak ada tulang sama sekali. Jadi kalau ceritanya untuk yang abis melahirkan atau mungkin sesar, terus kayak aduh aku takut kalau pakai yang tulang-tulangan, bisa banget pakai yang ini Crystal Slimming Shaper. Dan kelebihannya itu adalah ini, meskipun dia nggak ada tulang, tapi dia punya ratusan termolin. Nih kelihatan nggak? Ini kayak titik-titik kayak gini. Nah, ini itu tuh benar-benar kayak manfaatnya kristal. Aku jelasin dulu kayak kristal turmalin tuh apa sih. Jadi kristal turmalin ini bisa memancarkan gelombang sinar infrared dan ion negatif yang efektif banget untuk membakar lemak dalam tubuh. Jadi dia benar-benar bisa membakar lemak di dalam tubuh karena dia tuh ada ion negatifnya, dan bisa bukan cuma buat membakar lemak ya, tapi bisa buat detox juga dan untuk memperlancar peredaran darah. Makanya tuh enak banget. Terus kalau kita mau buat bobo-bobo siang atau apa segala macam juga mau pakai si Crystal Slimming Shaper ini juga enak. Nah, ini tuh ada di bagian lengan, terus ada di bagian paha. Jadi tuh bener-bener semuanya tuh kena, di bagian lengan kena. Apalagi yang mau ngecilin lengan bisa banget pakai si Crystal Slimming Shaper, atau mau ngecilin paha juga bisa. Begitu. Nanti kalau mau tanya-tanya silahkan ya, langsung tanya-tanya aja. Terus, this is my favorite. Ini grey leggings. Ini aduh, ini favorit. Maaf ya kalau kedengeran ada suara bayi-bayi ketawa karena anakku belum bobo. Nah, ini adalah Slimming Thermolins legging atau biasa kita sebut dengan grey legging. Aduh, ini nih favorit aku banget. Aku nggak tahu kenapa. Aku tuh suka banget pakai legging ini, apalagi kalau lagi nyantai-nyantai di rumah atau olahraga aku selalu pakai legging ini karena aku cuma punya satu, makanya aku mau beli lagi karena kalau udah kan keringetan ya gitu, jadi kayak kalau ini habis dibersihin atau dicuci dan lain-lain ya harus ada spare-nya lagi, jadi aku harus punya 2 minimal. Itu 7/8 nggak kak? Iya 7/8, kalau di aku sih 7/8 ya, jadi kayaknya tergantung tinggi badan gitu, tapi legging ini tuh bisa sampai berat badan 80 kilo. Dan ini tuh bener-bener mantap. Kenapa mantapnya? Setiap aku olahraga pakai legging ini tuh bener-bener kayak bagian perut tuh keringetannya, bagian paha itu bener-bener lebih kerasa keringetnya dibanding bagian lengan. Aku tipe yang susah keringetan, jadi ini tuh ngebantu banget. Kalau ini ada topnya, pasti aku bakal beli sih. Please dong, Dreamways, kalau bisa bikin topnya lengan panjang, ini penting banget. Tuh, aku mau kasih lihat dia semuanya ada termalin, bener-bener ada ratusan termalin. Ini di bagian paha, di bagian perut, di bagian bagian pantat itu full banget semuanya. Terus juga bisa naikin bokong. Dan lihat ya, bisa kelihatan dari sini. Ini aku balik. Tuh. Seluruh leggingnya itu semua ratusan butir turmalins. Jadi benar-benar efektif banget untuk memperbaiki metabolisme tubuh. Terus yang tadi aku bilang bisa melancarkan peredaran darah. Kalau kita peredaran darah lancar, itu kalau mau bobo istirahat tuh enak banget. Kalau kita bobonya seperti yang tadi dokter Clarissa bilang, kalau kita tidurnya enak, itu udah pasti bikin metabolisme kita tuh lebih baik dan bisa menghancurkan lemak-lemak. Jadi ini penting banget. Terus bisa detox racun juga gitu. Kalian bisa search sih tentang si turmalin ini apa gitu. Jadi turmalin tuh bentuknya kayak kristal. Kalian bisa langsung cek. Dan nih Dreamways bagi-bagi untuk malam ini dia akan memberikan free grey legging ini untuk pemenang. Jadi akan dipilih dan dipost di akhir story untuk kalian yang aktif dan stay sampai akhir. Oke. Bisa kelihatan hasilnya berapa hari. Sebenarnya kalau berapa hari, gini ya, nanti aku bakal share di Insta story, aku masukin highlight tentang berapa kayak hari ini berapa lingkar perut, terus per hari itu aku bakal share terus. Karena untuk aku yang udah melahirkan, korset itu adalah salah satu hal yang penting banget. Bahkan aku 2 hari setelah melahirkan aku langsung pakai korset. Tapi yang aku pakai korsetnya yang ini. Nah,
Ini korset yang tipe korset yang aku pakai pas aku setelah melahirkan. Ini adalah Extreme Classic. Jadi ini sama kayak yang Classic Shaper, tapi ini tuh versi bones-nya lebih banyak. Jadi kalau yang Classic Shaper itu bones-nya ada 9, yang ini ada 29. Tuh kalau kalian lihat bener-bener dikelilingin sama bones. Tapi untuk aku ini tuh enak banget. Kenapa enak? Karena bener-bener bisa memperbaiki postur tubuh. Apalagi yang mungkin suka WFH atau apapun terus agak suka nunduk. Apalagi kalau kita nonton dan lain-lain atau main laptop itu kan suka nunduk gitu kan. Nah ini tuh bener-bener bisa negapin. Dan untuk aku pribadi nggak perlu lama-lama makainya gitu. Nggak usah kayak dari bangun tidur sampai nanti mau tidur itu harus dipakai terus korset. Menurut aku enggak, karena itu bisa bikin kita stres juga gitu. Kecuali kalau memang kalian sudah terbiasa. Nah untuk aku paling enak itu pakai korset sekitar 4 sampai 6 jam. Mungkin di awal 4 jam dulu per hari, terus nanti dinaikin sampai 6 jam. Udah setelah 6 jam lepas gitu. Jadi ini enak banget. Dan ini ada 29. Untuk si Extreme Fast-nya juga ada. Jadi ini yang untuk tuh yang tadi aku bilang, yang ada lemak-lemak mungkin di bagian sini kayak aku tuh ada banget nih. Kalau aku naik berat badannya tuh yang naik tuh bagian sini dulu nih. Tuh kalian lihat kan? Aku harus pakai ini langsung. Si Extreme Fast ini, dia ada 29 bones, terus ada talinya. Kayak gini. Terus meskipun dia 29 bones, tapi kalau kita duduk itu nggak akan yang bergerindil-gerindil gitu. Jadi akan tetap ya udah tegak aja gitu. Terus kalau kita dia tetap ngikutin bentuk tubuh tuh. Tetap lentur juga. Dan bisa mengecilkan lingkar perut. Nanti aku bakal share deh di Insta Story, jadi kalian juga bisa ngeliat kayak perubahannya. Kok ini favorit aku banget. Dreamways aku akan beli lagi nih ya, 1. Begitu. Bisa nggak Kak buat aku yang sudah melahirkan 3 anak? Bisa. Sangat bisa. Yang baru melahirkan, bisa. Tinggal sesuaiin aja mau pakai korset yang mana. Kalau waktu aku habis melahirkan, yang aku pakai yang ini langsung. Extreme Classic ini, yang 29 bones. Karena memang aku lebih suka untuk ngatasin back pain. Jadi aku butuh yang bener-bener kayak gini nih, yang 29 bones. Atau mau yang 9 bones juga bisa. Atau kalau mau yang buat aku habis sesar nih gitu. Mungkin aku bisa saranin pakai yang ini. Nah, itu full body, dia tidak ada tulang, tapi banyak termalinnya. Ini juga enak banget sih. Begitu. Mau Kak leggingnya? Ada ukurannya ya Kak? Ada ukurannya dari S, M, L. Kalian bisa langsung, nah menurut aku sebelum kalian beli, kalian bisa konsultasiin dulu ke Dreamways. Mungkin bisa DM aja langsung ke Dreamways-nya. Atau itu juga jelas kayak, kalian ukur dulu. Kalau aku sih waktu itu aku ukur dulu ya, lingkar perut aku berapa, baru aku cari yang sesuai. Karena memang udah jelas banget kayak size-size-nya tuh kayak gimana. Dan biasanya kan kita kalau make, ini kayak aku tuh make pas habis melahirkan itu pasti aku dari L, sekarang udah di S. Itu dari yang paling ujung. Dia tuh ada kayak 3 kancing. Nah, aku pakai dari ujung. Nanti kalau udah sampai bawah sini yang udah paling yang ketiga, nanti kita turun size. Nah, kalau mau lebih kecil lagi terus aja turun size. Nah, aku tuh dari L ke M ke S. Begitu. Jadi itu cara kerjanya yang Extreme Fast gimana ya Kak? Aku pikir ada infrared, ternyata nggak ada ya. Nah kalau yang si Extreme Classic ini, atau yang Extreme Fast itu, dia nggak ada thermalinnya, tapi dia ada si 29 bones ini, yang 29 tulang baja. Dan ini tuh bener-bener ngebantu banget untuk postur tubuh juga, untuk melangsingkan. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Bedanya kalau yang thermalins, dia tidak ada bones-nya gitu. Jadi tinggal kalian sesuaiin aja. Kalau aku itu yang pakai thermalins biasanya itu untuk dipakai sehari-hari enak banget. Aku biasanya kalau thermalins aku pakai untuk olahraga.
gitu. Karena kan kalau olahraga kita memang butuh sesuatu yang lebih fleksibel kan gitu. Nah, tapi untuk kerja, untuk aktivitas lain atau apa di rumah, aku tuh prefer pakai yang seperti ini, yang bones. Karena apa? Buat nahan tulang kita, apalagi yang ada back pain, ini bener-bener, percayalah, ini bener-bener ngebantu banget. Begitu. Bikin alergi di kulit, nggak iritasi gitu kalau berkeringat. Untuk aku pribadi, untuk sampai detik ini, semuanya udah pernah aku coba, itu belum pernah ada iritasi apapun. Bahkan, dulu waktu aku habis melahirkan, aku suka tambahin kayak oil gitu di perut. Itu kan kadang-kadang suka bikin gatal kan, tapi untuk aku sama sekali nggak ada iritasi, jadi aman. Gitu. Nah, untuk mungkin untuk lebih jelasnya lagi, bisa kalian tanyain lagi ke adminnya Dreamways. Kayak, oh aku bisa kalian konsultasiin deh, pokoknya sebelum beli, biar nggak salah-salah gitu. Terus yang paling penting ya size-nya. Jadi sebelum kalian tanya-tanya, better kamu juga ngecek aja dulu lingkar perutnya tuh berapa. Digunakan tiap hari seharian nggak apa-apa, nggak aman nggak? Sebenarnya aman-aman aja, tapi kalau ini aku ya, terserah kalian, tapi kalau aku pribadi di awal itu aku ngegunain cuma 4 jam. Karena apa? Kita juga nggak boleh yang, wah kepengen perut kecil dan lain-lain, terus kayak stres harus pakai korset atau harus diet ketat atau apa segala macem. Karena kan badan kita tuh perlu adaptasi. Nah, jadi kalau menurut aku, dipakai dulu setiap hari itu 4 jam, 4 jam, 5 jam, nanti lama-lama naik 6 jam, 7 jam. Udah, per hari cukup segitu aja, nggak usah seharian menurut aku. Tapi kalau mau seharian pun juga bisa, apalagi kalau kalian pakai contoh yang termelin kayak gini, itu nyaman banget untuk dipakai sehari-hari dan kayak berjam-jam juga enak gitu. Salam kenal dari Bogor, halo. Yang full body bisa dipakai buat kerja atau pergi keluar, bisa banget, sangat bisa. Loh. Ini tuh untuk cewek bagusnya apa? Naikin payudara juga. Gitu, sama bokong. Karena di sini juga udah ada line-line-nya gitu loh. Ini tipis, jadi kalau kita mau pakai luaran lagi atau pakai kaos atau buat pergi juga aman. Bisa banget. Begitu, mungkin segitu aja yang aku jelasin. Kalau mau tanya-tanya lebih jauh, bisa langsung tanya ke Dreamways aja. Dan semoga di antara kalian ada yang ngedapetin free grey leggings ini. Aduh, ini percayalah, ini sangat-sangat berguna. Aku suka banget. Jadi yang full body bisa untuk menyusui, bisa. Aku waktu menyusui juga pakai ini. Karena dia begitu ya. Tuh. Oh, penting nih. Ini penting banget. Kak, kalau pakai full body udah pakainya ketat, terus gimana kalau mau pipis atau mau buang air? Jangan sedih. Aku setiap pakai full body, awalnya tuh aku bingung kayak, gimana nih buat gue buang air kecil atau buang air besar. Jadi di belakang sini ini tuh ada kayak gini loh, kayak ini kan di bagian pantat ya, di bagian punggung sini. Kita tuh tinggal turunin doang, gitu. Jadi bener-bener kayak tinggal kayak tinggal diturunin, itu tuh udah bener-bener kayak kebuka. Jadi nggak perlu kayak wah dibuka satu-satu. Jadi aman banget. Begitu, maukah yang full body-nya? Cus, langsung dicek ke Dreamways, tanya semua harganya. Aku takutnya tuh ada promo-promo, tapi aku nggak tahu gitu. Jadi bisa langsung ditanyain aja. Jangan lupa cek dulu size kalian, ukur-ukur dulu, baru konsultasiin ke Dreamways. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton live aku bareng sama Dr. Claresta. Semoga nextnya akan ada live bareng sama Dreamways juga. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang semua leggingnya, tipenya, size-nya, harganya, bisa langsung tanya ke Dreamways. Oke, aku Fasti Nabila pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa prokes harus tetap ketat. Pakai masker, cuci tangan, terus kalau bisa nggak keluar rumah, nggak usah keluar rumah dulu. Oke, semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Bye semuanya.